bekerja di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman-Nya. Judul firman Tuhan hari ini adalah roti hidup. Ya, roti hidup. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada pertanyaan buat setiap kita. Mana yang benar? Manusia hidup untuk makan atau manusia makan untuk hidup? Yang mana yang benar? Yang setuju manusia hidup untuk makan bisa tunjuk tangan, angkat tangan. Manusia hidup untuk makan? Oh, enggak ada ya. Manusia makan untuk hidup? Wis. Bapak Ibu yang enggak tahu jawabannya apa-apa bisa tunjuk tangan. Abu-abu ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita mesti makan. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa makan. Nah, di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti roti. Menyatakan dirinya adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Karena di sana ada persoalan. Persoalannya ada di ayat 26. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu, nggak bisa ya? Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, ada persoalan ketika Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang. Karena mereka mengikut Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus itu sendiri, tetapi karena apa? Karena mereka telah makan roti. Banyak orang yang memanggil Tuhan, banyak orang yang datang kepada Tuhan pada waktu itu. Kelihatannya mereka rohani, tetapi bagi Tuhan semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan untuk mengikut Yesus, Tuhan Yesus sendiri berkata, Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti. Bukan karena mereka kepingin menyembah Tuhan, bukan karena mereka rindu memuliakan Tuhan, tetapi karena mereka rindu makan roti lagi. Karena mereka telah makan roti dari 5 ikan dan 2 roti, 5 roti dan 2 ikan, mereka sudah menjadi kenyang, lalu kepingin mereka makan lagi. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang ikut Yesus belum tentu semua berkenan kepada Tuhan. Orang yang kelihatannya rohani datang kepada Yesus belum tentu berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak motivasi. Motivasi yang Tuhan kehendaki ketika kita datang kepadanya adalah bukan karena roti. Roti itu adalah bicara tentang berkat. Ketika kita datang kepada Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita mendapatkan mujizat, supaya kita mendapatkan pertolongan, di situ kita akan kecewa. Karena waktu kita datang kepada Tuhan dengan cara demikian, kita sedang memanfaatkan Tuhan. Kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Kita sedang menggunakan Tuhan untuk tujuan-tujuan kita. Padahal Tuhan menyatakan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu hanya sebagai tanda. Tetapi yang terjadi 5 roti dan 2 ikan itu menjadi tujuan banyak orang untuk datang kepada Yesus. Seharusnya Yesus yang menjadi tujuan kita, bukan berkat-berkat. Karena kalau kita mengikut Yesus dengan cara demikian, maka kita akan menjadi
sekedar menjadi follower, seperti follower media sosial. Pada waktu kita suka, kita like dan subscribe. Pada waktu kita nggak suka, kita nggak mau ngikutin. Itu yang terjadi. Mengapa Tuhan Yesus menegur mereka? Karena waktu kita mengikut Yesus dengan cara demikian, kita akan menjadi pengikut Yesus yang mudah berbalik, yang mudah berubah. Persoalannya, bagi orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, mereka ingin menerima berkat mujizat. Mereka ingin melihat tanda. Mereka mengejar berkat, mereka mengejar tanda. Padahal mujizat, berkat itu adalah tanda atau tool ya, atau alat Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya. Karena itu di ayat 27 Tuhan Yesus menegur mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk dapat makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Tuhan menegur mereka dengan mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal ini apa? Bukan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Kalau kita bekerja untuk makanan yang dapat binasa, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi lelah dan frustasi. Gak ada puas-puasnya, gak ada kenyang-kenyangnya. Kita makan hari ini, besok lapar lagi. Karena kalau kita dikendalikan, kalau kita mengejar berkat, maka pada waktu itu kita bukan dikendalikan oleh Tuhan, tetapi dikendalikan oleh berkat. Ya. Seharusnya siapa yang mengendalikan kita? Tuhan. Yesuslah intinya, ialah jawaban atas setiap kebutuhan kita. Waktu kita mengutamakan Yesus, waktu kita mengejar Yesus dalam hidup kita, maka iman kita akan kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Tapi waktu kita digerakkan oleh berkat, digerakkan oleh tanda mujizat, maka iman kita juga akan berubah-ubah. Karena berkat itu sifatnya naik turun, ya kan? Isi dompet kita itu sifatnya naik turun. Kesehatan kita itu sifatnya naik turun. Nggak ada orang yang sehat terus. Damai sejahtera kita itu kadang-kadang juga sifatnya naik turun. Karena ada yang mengintimidasi kita. Maka apa yang terjadi kalau kita bersandar kepada berkat? Maka kesetiaan kita, iman kita, ketekunan kita juga sifatnya akan naik turun. Tetapi waktu kita bersandar kepada Yesus, kita mencari Yesus, kita mengutamakan Yesus, kita datang kepada Yesus bukan karena berkatnya, bukan karena tangannya, tetapi karena pribadinya. Saudara, saya mau katakan, iman setiap kita akan kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Amin. Kita belajar bagaimana Lazarus, ia menderita, sakitnya luar biasa, borok semua. Tetapi pada waktu ia mati, Alkitab katakan ia duduk di pangkuan Abraham. Karena apa? Karena Lazarus punya kekekalan dalam dirinya. Imannya itu adalah iman yang sejati. Ia punya hidup kekal. Jadi Bapak Saudara, kehidupan kekal itu bukan waktu kita nanti selesai dari dunia ini masuk rumah Bapa di surga. Kekekalan itu dimulai saat saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita datang kepada Yesus, saat kita bersandar kepada Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Yesus, saat itu kekekalan terjadi dalam hidup kita.
Kalau kekekalan itu terjadi, maka apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah mengubah iman kita. Makanya orang yang berbalik kepada Yesus, itu sebenarnya mereka belum percaya kepada Yesus. Kalau ada yang murtad meninggalkan Yesus, bukan sebenarnya murtad, karena memang sebenarnya selama ini mereka hanya ikut-ikutan kepada Yesus. Kalau kita mengikut Yesus karena Yesusnya, iman kita akan kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Saudara pernah dengar cerita tentang Ayub? Bagaimana Ayub semuanya hilang, semuanya diambil daripadanya. Tapi apa yang terjadi? Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Ayub tidak pernah berkata, Tuhan, aku telah berlaku saleh, tapi mengapa kau ambil semuanya daripadaku? Aku tidak percaya lagi mulai dari saat ini kepadamu. Ayub tidak pernah berkata demikian. Kenapa? Ayub memiliki iman yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Begitu juga dengan Sadak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun ia dibakar dengan perapian yang begitu dipanaskan berkali-kali lipat, tetapi imannya tetap teguh. Dan di sana ia melihat mujizat Tuhan. Di sana ia melihat berkat-berkat. Jadi saya mau sampaikan, tujuan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan bukanlah berkat. Amin. Tujuan kita datang kepada Yesus bukan karena berkat, tetapi karena apa? Karena kita tahu Dialah yang mengasihi kita. Dialah yang kita perlukan dalam hidup kita. Dialah kebutuhan yang menjawab semua keperluan kita. Maka pada waktu itu apa yang terjadi? Berkat-berkat otomatis datang kepada saudara, datang kepada saya. Amin. Kita lihat lebih dalam lagi. Apa roti? Kenapa Yesus mengatakan dirinya itu roti? Kalau Yesus sebagai gembala, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai bapa, itu semua bicara tentang kepemimpinan. Biasa ya. Tapi apa maksudnya? Kok Yesus itu nyebut dirinya sebagai roti? Ini berbeda dari perumpamaan-perumpamaan yang lain yang Tuhan Yesus sampaikan. Di sini Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa Dialah kebutuhan pokok dalam hidup kita. Bisa bilang sama samping kiri dan kanan kita, Dialah kebutuhan pokok kita. Amin. Dialah kebutuhan kita. Roti itu adalah makanan utama bagi orang Israel. Dan Yesus adalah makanan utama bagi kita. Dia kebutuhan kita yang paling pokok. Kalau kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka semua sudah disediakannya, semua sudah dijaminnya. Makanya waktu di kayu salib dia katakan apa? Sudah selesai. Ia menjamin semua yang kita butuhkan. Ia mengerjakan semua yang kita perlukan. Sama seperti bapak-bapak di tempat ini berjuang menyediakan makanan buat anaknya. Bukan anaknya yang mengusahakan makanan buat dirinya. Anaknya hanya tinggal makan saja, betul nggak? Bapaknya yang pontang-panting untuk cari makan. Demikian konsep keselamatan itu bukan kita yang mengusahakan, tetapi Bapa yang mengusahakannya bagi kita. Sehingga semua orang yang menerima roti hidup itu akan apa? Mereka akan menerima joy, hidup yang kekal, hidupnya Allah. Kalau Allah hidup dalam diri kita, maka di sana ada damai sejahtera, maka di sana ada kekuatan, di sana ada sukacita, maka di sana ada damai sejahtera. Ayat 32, 33 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Hidup berbeda. Roti yang turun di padang pasir, yaitu roti mana, dengan roti yang diberikan Bapa lewat Yesus Kristus itu berbeda. Roti mana itu turun dari surga, tapi tidak bisa disimpan. Karena apa? Kalau udah malam, besok udah busuk, harus diambil lagi. Nah, tapi kalau roti dari surga lewat Yesus Kristus itu bertahan sampai kepada kekekalan, memberi kita hidup untuk selama-lamanya. Roti mana masih mati ya, orang makan mana masih bisa mati. Tetapi kalau kita makan Yesus, apa arti makan Yesus? Nanti kita belajar.
Kalau kita makan Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Tidak binasa untuk sampai selama-lamanya. Siapa Yesus? Siapa yang dimaksud dengan roti hidup? Yang dimaksud roti hidup itu adalah Yesus. Yesus yang menjawab kebutuhan kita. Ia menjadi roti yang terpecah bagi dunia, yang disediakan Bapa buat kita. Ia memberi dagingnya sendiri supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kabar baik buat kita sebagai orang-orang percaya. Kabar baiknya apa? Ada di ayat 36 dan 44. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, kabar baiknya buat kita pagi hari ini, keselamatan itu, kehidupan kekal itu kita terima dengan kita percaya. Percaya artinya kita menerima roti hidup itu. Ya. Kok di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti ya? Kenapa? Bapak Ibu pernah bertanya-tanya nggak, kok roti sih? Apa kaitannya dengan Tuhan gitu ya? Karena sesungguhnya Tuhan mau kasih tahu bahwa dunia ini sekarang ini dalam keadaan lapar. Kenapa saat ini terjadi perang di Ukraina? Karena apa? Lapar dengan kekuasaan. Betul nggak? Karena lapar akan damai, lapar akan kasih, lapar akan perhatian, lapar akan kepastian, lapar akan segala sesuatu. Apa yang terjadi kalau kita lapar? Kalau kita lapar, ya, kalau orang yang lapar, apa yang terjadi? Orang itu akan mudah sakit, betul nggak? Kok kamu sakit kepala? Oh iya, saya belum makan gitu. Karena lapar. Orang yang lapar itu gampang emosi, betul nggak? Jangan macam-macam kalau bahas yang sensitif. Kalau lagi lapar, jangan macam-macam ya. Harus aman dulu kampung tengahnya, biar bisa lancar caranya berpikir. Lapar akan segala sesuatu itu membuat orang itu jadi murahan. Kalau lapar apapun dimakan. Kalau nggak ada makanan apapun diusahakan jadi makanan. Tidak penting itu buruk untuk kesehatan, tidak penting itu bahaya untuk tubuh. Semua akan disikat karena apa? Lapar. Ya. Karena itu bahaya sekali kalau kita lapar. Apa yang terjadi kalau seseorang bahaya lapar kasih sayang? Maka mereka akan cari tempat cari kasih di tempat yang lain. Karena mereka nggak temukan di rumahnya. Makanya Bapak Ibu waktu kita membangun rumah, jangan hanya membangun rumah dari batu dan semen, tapi membangun rumah dengan kasih sayang. Sehingga anak-anak kita tidak lagi cari di tempat lain. Sehingga istri-istri tidak lagi cari di tempat lain. Suami-suami nggak cari di tempat lain. Karena ia sudah kenyang dengan kasih Tuhan yang melimpah di dalam keluarganya. Amin. Ya. Kenapa anak-anak jatuh dalam pergaulan bebas? Pacaran kelewatan batas. Mengorbankan yang berharga dari dirinya. Kenapa? Karena mereka lapar. Betul nggak? Jadi kalau ada anak-anak mengorbankan yang berharga dalam dirinya, karena dia lapar. Mencari kasih, jajan di luar sana. Karena lapar kasih sayang. Karena itu begitu penting kita memastikan di keluarga kita tersedia roti hidup. Amin. Yang mengenyangkan seisi rumah kita, sehingga mereka tidak akan cari lagi di tempat lain. Karena itu saya senang sekali Bapak Ibu yang setia membangun mesbah keluarga. Itu sebagai corong kita untuk menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Ciri-ciri orang yang lapar itu sama seperti Esau dan Yakub. Bapak Ibu ingat Esau dan Yakub? Karena semangkuk kacang merah
ia menjual hak kesulungannya. Betul nggak? Karena dia lapar. Ia tidak melihat, ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Sehingga hal yang begitu berharga bagi seorang Esau, hak kesulungan, itu diberikannya kepada Yakub hanya dengan semangkuk kacang merah. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau saudara dan saya mengerti bahwa dunia ini saat ini sedang lapar. Dan jawabannya ada pada kita. Jawabannya ada pada firman Tuhan ini. Bahwa Yesuslah yang memenuhi setiap kebutuhan orang yang percaya. Akibat lapar itu bahaya sekali. Kenapa terjadi hubungan sejenis? Bahaya dengan hubungan yang gelap, korupsi, pergaulan bebas. Sebenarnya kalau ditanya, mereka tahu nggak itu jahat? Tahu. Mereka tahu nggak itu bahaya? Tahu. Tapi kok mereka jalan terus? Mereka lapar. Mereka lapar. Kalau orang lapar apa aja sih disikat. Tapi kalau ciri orang yang kenyang, ayo, apa ciri orang yang kenyang? Bapak Ibu bisa sebutkan? Sehat, betul ya? Segar, bisa tenang, gitu ya. Ada kekuatan, tidak mudah jajan. Karena kenyang, karena di rumah tersedia makanan. Cukup gizi, kalau belajar itu tidak ngantuk-ngantuk, gitu kan? Tidak mudah sakit karena imunnya kuat. Nah, karena itu Tuhan mau pagi hari ini setiap kita menyadari bahwa Tuhanlah yang mengenyangkan, Tuhanlah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Makanya di ayat 27, 28, tambah 35 saya bacakan. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengejar pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bagaimana supaya kita kenyang? Dengan kita menikmati roti hidup. Bagaimana kita menikmati roti hidup? Dengan kita percaya. Jadi saya mau Bapak Ibu tahu di sini bahwa kita tidak bekerja untuk menyediakan makanan, tapi kita bekerja untuk makan. Luar biasa ya. Kalau saudara-saudara kita yang lain, mereka bekerja supaya mereka diselamatkan, supaya mereka diberkati. Tapi saudara dan saya berbeda. Perjuangan kita, usaha keras kita, bukan bagaimana supaya kita diberkati, bukan bagaimana supaya kita diselamatkan, tetapi bagaimana supaya kita percaya. Sama-sama dengan saya katakan percaya. Sekali lagi percaya. Beda. Di situ dahsyatnya, di situ luar biasanya Tuhan kita. Kita bekerja, usaha kerja keras kita adalah bagaimana supaya kita hidup karena percaya. Hidup karena iman, bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Sebab Bapa sudah menyediakan yang kita perlukan. Bagi kita, sama seperti bapak-bapak menyediakan makanan di rumahnya. Usaha anak cuma apa? Berusaha supaya makan. Mamanya sudah siapin, orang tuanya sudah sediakan, tinggal makan. Enak nggak? Enak banget. Makanya ketika kita nggak mengerti hal ini, sangat-sangat sayang sekali. Bagian saudara dan saya hanya makan. Pekerjaan Bapa sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan lewat anaknya Yesus Kristus. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Makanya kita sebut Dia Allah Yehovah Jireh, Allah provider. Dia yang menyediakan, bukan kita yang mengusahakan untuk menyediakan. Bagian saudara dan saya sekali lagi berusaha, berjuang, hidup karena iman. Karena iman, percaya akan apa yang Tuhan sudah selesaikan 2020 tahun yang lalu.
Kalau saudara-saudara kita bekerja begitu giat untuk makanan yang besok habis, kenapa kita nggak berusaha bergiat untuk makanan yang tidak habis-habis? Ada istilah ya, pergi pagi pulang malam. Ngapain Pak? Ya cuman ini mendapatkan sesuap nasi. Padahal kalau sesuap nasi itu minta sama tetangga bisa ya. Lagi Deo lagi makan, Deo sesuap dong gitu ya. Masa sih nggak dikasih ya? Tapi saya mau kasih tahu, kita bekerja untuk makanan yang besok habis, begitu gigih, begitu luar biasa. Tetapi ada makanan yang tidak habis, makanan yang memuaskan semua keperluan kita. Seharusnya saudara dan saya harus lebih gigih. Amin. Haleluya. Seharusnya saudara dan saya harus lebih gigih, lebih kerja keras. Kita seharusnya lebih berjuang. Terlebih perjuangan kita bukan untuk berusaha mendapatkan, berusaha untuk memperoleh, tetapi berusaha untuk percaya. Ayat 54, 57, 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan memberi kita kepastian. Tuhan memberi kita jaminan bahwa orang yang makan roti hidup itu, orang yang hidup karena percaya, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Karena itu, ini pantas kita perjuangkan. Kita pantas untuk mati-matian di sana. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Karena apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki roti hidup itu, kita akan lapar. Kalau kita hanya bekerja keras untuk mengejar berkat, kita akan letih dan lesu. Kita akan capek. Kita yang melayani Tuhan, kita yang beribadah karena pemberian Tuhan, karena berkat Tuhan semata saja, akan suatu saat kita akan letih, kita akan capek. Tuhan, saya sudah melakukan ini, itu, ini untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan, doa saya belum dijawab sampai hari ini? Kita mulai komplain sama Tuhan. Karena kita sedang dikontrol bukan oleh Tuhan, tetapi oleh sesuatu yang panas. Tapi waktu saudara dan saya dikontrol sama Tuhan, kita hidup karena iman, kita hidup karena percaya, karena Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Pada waktu itu, kita sedang hidup bagi Yesus. Kita sedang hidup karena Yesus dan oleh Yesus. Kita kembali kepada kodrat kita yang semula. Dalam Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Karena itu kita bekerja keras untuk percaya. Mari kita bekerja keras untuk percaya. Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu itu bukan berarti kamu mesti begini supaya kamu selamat. Tidak. Maksudnya kamu sudah diselamatkan. Kamu sudah ditebus. Tuhan sudah menyediakan semua yang kau perlukan. Karena itu, berjuanglah untuk hidup karena percaya. Berjuanglah untuk selalu hidup karena percaya. Nah, kerja keras kita, bagaimana supaya kita hidup setiap hari karena percaya. Nah, betapa pentingnya kita terus bertumbuh dalam 3 poros ini. Dalam gereja yang sesungguhnya. Dalam gereja yang sesungguhnya, ini adalah sarana yang Tuhan tetapkan buat kita untuk memenuhi setiap keperluan kita. PA menyentuh pengetahuan kita. Komunitas menyentuh emosi dan juga perasaan kita. Ibadah menyentuh kehendak kita. Seperti ini. Supaya manusia itu puas,
harus disentuh ketiga kebutuhan ini. Sama seperti Bapak Ibu ada roti di depan. Oh, ini roti apa? Iya, roti. Tapi tanpa pernah kita punya kehendak untuk makan roti ini, maka roti ini tidak akan pernah memuaskan kita. Tapi waktu kita lihat, oh iya itu roti, kita intelektualnya kesentuh, lalu kita perasaannya disentuh, lewat kita ambil lalu makan. Waktu kita makan, oh ya kenyang. Emosi, perasaan, kehendak, sehingga apa? Kita bisa kenyang. Tiga itu kesentuh. Nah, demikian Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita lewat 3 poros ini. Tuhan sentuh kita lewat PA, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ya, di keluarga-keluarga Bapak Ibu bisa menerapkan pengajaran buat keluarga lewat sekolah minggu, dan lebih maksimal lagi lewat PA kehidupan. Disentuh pengetahuan kita tahu kebenaran, lalu kita diproses lagi lewat ibadah. Lewat ibadah ini kita ditantang untuk mengambil keputusan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Lewat komunitas kita ditantang untuk bersekutu, memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lain. Perasaan kita, emosi kita disentuh. Sehingga apa? Kebutuhan kita melihat bagaimana Allah memenuhi kebutuhan kita lewat gerejanya. Lewat persekutuan yang seperti ini, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Karena kita terus terbangun lewat 3 poros gereja. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah orang yang diterima Tuhan. Kita adalah orang yang disayang Tuhan. Kita akan menyadari bahwa kita adalah orang yang diperhatikan dan dihargai Tuhan. Kita merasakan kebutuhan kita dipenuhi. Nah, kalau kita sudah merasakan kasih-Nya yang begitu besar, kita nggak akan cari kasih di tempat lain. Malahan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara dan saya akan membagi kasih buat orang-orang sekeliling saudara. Amin. Sehingga lewat saudara-saudara, sehingga lewat kita orang merasakan, wah kok bisa ya? Kok bisa ya orang ini tetap baik sama saya meskipun saya tidak pernah baik sama dia. Membuat mereka bertanya-tanya. Waktu mereka bertanya, kesempatan kita untuk menyampaikan siapa yang memberikan kasih itu kepada kita. Waktu kita menerima perhatian Tuhan, kita tidak lagi emosi karena kita tidak kurang diperhatikan suami atau istri kita. Karena kita tahu Tuhan begitu memperhatikan kita. Waktu kita merasakan penghargaan Tuhan, kita tidak lagi marah karena ada orang yang tidak menghargai kita. Karena kita tahu penghargaan kita bukan dari mulut perkataan manusia, bukan dari sikap dan perbuatan manusia, tetapi dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Sehingga kita bukannya menjadi orang yang marah, tetapi tetap menghargai orang walaupun dia tidak menghargai kita. Wow, bukankah ini luar biasa? Makanya Tuhan bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Karena orang-orang yang menikmati roti hidup, ia pasti berbeda dengan dunia ini. Ia pasti membawa berkat. Ia pasti menjadi terang. Ia pasti menjadi garam. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari nikmatilah roti hidup. Kapan? Bukan hanya pada waktu hari Minggu, bukan hanya pada waktu saudara dan saya berkumpul dengan seisi rumah untuk saat teduh, bukan hanya waktu kita jam doa, tetapi every day, setiap hari. Mana itu diambil setiap hari ya, benar nggak? Setiap hari Tuhan mau kita hidup karena Tuhan Yesus, karena iman setiap hari. Tiap hari mencari wajahnya, tiap hari datang kepada Yesus. Kita menyadari Tuhan, tanpa mencari Engkau, tanpa bertemu dengan Engkau, maka apa yang kukerjakan hari ini semua akan menjadi sia-sia. Karena Engkaulah sumber keberhasilan itu. Tuhan, aku tidak mau hidupku habis, waktuku habis hanya karena sesuatu yang fana. Tuhan, biarlah hari ini aku menjalaninya untuk sesuatu yang kekekalan. Di mana aku melihat karyamu, di mana aku melihat perbuatanmu yang memenuhi keperluanku, dan aku bisa menjadi berkat buat orang sekelilingku. Ada amin. Mari setiap hari datang kepada Tuhan. Temukan kehendaknya, temukan maksudnya, temukan tuntunannya.
Kalau kita mencari wajah Tuhan, bukan tangan Tuhan, maka tangan Tuhan itu mengikuti dari belakang. Wajah Tuhan itu bicara tentang kehendaknya, tuntunannya, tujuan-tujuannya Tuhan. Waktu kita menemukan satu masalah, waktu kita menemukan berkat Tuhan, selalu hati kita, roh kita terkonek sama Tuhan. Tuhan, saya bertemu dengan orang ini. Apa tujuan Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya sampaikan? Apa yang saya mau lakukan kepada orang ini? Iya enggak? Karena dia Tuhan. Betul enggak? Kadang-kadang kita salah pengertian. Tuhan, saya lakukan ini ya Tuhan. Tolong berkati, tolong sertai. Emang Tuhan itu pembantu kita. Emang Tuhan itu suruh-suruhan kita. Mulai hari ini ubah cara kita. Carilah wajah Tuhan. Amin. Roh kita terkonek sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku dapat berkat yang besar. Apa yang Tuhan mau untuk berkat ini? Kalau kita melakukan maunya Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Maka Tuhan ada di sana menyertai kita. Kalau bos kita saja, ya Bapak Ibu punya bos, meminta saudara melakukan sesuatu, pasti bos itu tidak tinggal diam. Ya setidaknya dia ongkosin lah. Dia siapkan penginapan, dia siapkan fasilitas. Waktu saudara dan saya mengerjakan kehendaknya Tuhan, tujuan Tuhan menjadi tujuan kita, tuntunan Tuhan menjadi tujuan kita. Apa yang kita takutkan? Dia menyertai kita. Segala musim dalam hidup kita akan bergantian. Tetapi waktu kita menyadari bahwa ini tujuan Tuhan, ini kehendak Tuhan, kita tahu Dia menyertai kita. Dan kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah goyah. Sama seperti iman Sadak, Obed, dan Abednego. Sama seperti Daniel, meskipun dimasukkan ke lubang singa. Sama seperti Ayub, meskipun semua diambil daripadanya. Sama seperti Lazarus, meskipun ia harus sakit-sakitan, tetapi imannya tidak pernah berubah. Karena ia punya kekekalan dalam dirinya. Karena dia menikmati roti hidup itu. Karena itu hari ini Bapak Saudara, satu hal yang Tuhan mau, mari kita bekerja untuk hidup karena percaya. Berjuang keras untuk hidup karena percaya. Ini perjuangan kita yang utama. Waktu kita hidup dengan cara demikian, kita pasti akan mencari wajah Tuhan. Kita akan menemukan kehendaknya. Kita mengerti apa mau Tuhan. Kita mengerti apa tujuan Tuhan. Kita mengerti tuntunan Tuhan. Karena Roh Kudusnya sampai hari ini terus berbicara kepada kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak gimana Pak? Tuhan itu berbicara apa nanti malam? Tuhan ngomong sama saya. Alkitab katakan Tuhan itu berbicara dengan berbagai-bagai cara. Dia berbicara lewat orang yang saudara sayangi. Dia juga bisa bicara lewat orang yang memusuhi saudara. Dia juga bisa bicara lewat mimpi. Dia juga bisa bicara lewat keadaan. Tuhan berbicara lewat segala keadaan. Hanya yang perlu apa? Kita melatih kepekaan kita. Sama seperti golok, kalau nggak diasah-asah, ya nggak tajam ya, tumpul. Kita perlu melatih. Karena artinya kita menjadikan Tuhan menjadi Tuhan kita apa? Ia yang memimpin kita. Ia yang mengarahkan kita. Tujuannya sebagai tujuan kita. Kehendaknya sebagai kehendak kita. Tuntunannya itu yang menjadi tuntunan kita. Arti dosa itu apa sih? Arti dosa itu ketika kita menjadikan diri kita Tuhan. Sama seperti orang-orang yang sepertinya mereka giat gigih mengikuti Yesus sampai di pinggir-pinggir danau dan sebagainya. Tetapi apa? Sebenarnya mereka menjadikan dirinya Tuhan. Makanya Tuhan tegur mereka. Karena mereka menjadikan Tuhan untuk tujuan mereka. Bukan menjadikan diri mereka untuk tujuan Tuhan. Nah, ini udah salah kaprah. Saya percaya ketika kita berjuang hidup sebagai orang percaya, kita berjuang hidup untuk mencari wajah Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang hidup karena percaya. Saya percaya surga akan nyata, semakin nyata di keluarga kita. Surga akan nyata, semakin nyata di gereja ini. Dimanapun kita berada, memberikan suasana yang berbeda. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Hidup kita akan berdampak
Dengan otomatis orang yang kenyang, orang yang sudah makan, dia akan bisa menolong orang lain, bisa menguatkan orang lain. Tidak perlu didorong-dorong lagi. Ayo melayani, ayo ke gereja. Tidak perlu. Mereka akan datang dengan penuh kerinduan. Mereka akan datang dengan hati yang haus dan lapar, karena mereka tahu di sana mereka menemukan roti hidup. Kita tunduk kepala. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Mari ambil waktu, kita latih kepekaan untuk kita dengar tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari melihat ke dalam diri kita. Apakah selama ini kita menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita? Apakah kita jadikan Tuhan selama ini sebagai babu kita? Sepertinya kita rohani mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya kita menggunakan Tuhan untuk tujuan-tujuan kita. Jika itu saudara, mari mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Apakah mungkin selama ini kita begitu giat, begitu gigih untuk bekerja hanya untuk makan yang besok habis, makanan yang sifatnya panah, materi dari dunia ini. Tapi dalam hal kita mengejar Tuhan, kita nggak mau mati-matian. Kita merasa itu tidak begitu penting. Kalau itu saudara, mari akui kesalahan kita. Mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati, maukah saudara bersama saya berkata, Tuhan, aku mau berjuang setiap hari untuk hidup karena iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena Engkau telah menjamin, Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Biar kami berjuang untuk menikmati. Haleluya, Yesus. Jangan biarkan firman-Mu berlalu seperti itu saja ya Tuhan. Mari kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Berbicaralah ya Tuhan. Kalau ada hati yang keras, Kau lembutkan. Kalau ada hati yang keras, Tuhan jamah saat ini Tuhan. Biar firman-Mu mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami. Kami akan melihat bagaimana rumah tangga kami, gereja kami, hidup kami dipenuhi dengan segala yang baik yang telah Kau sediakan, dengan segala yang kami perlukan yang telah Kau selesaikan di atas kayu salib. Sehingga kami tidak akan lapar lagi ya Tuhan. Sehingga kami tidak akan mengemis lagi di luar sana. Kami tidak akan mencari lagi sesuatu yang membuat kami lapar lagi di luar sana Tuhan. Namun sebaliknya, kami akan menolong seisi rumah kami. Kami akan menolong saudara-saudara kami untuk menikmati roti hidup itu, untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan lewat anak-Mu Yesus Kristus. Biar Tuhan menjadikan kami indah ketika kami datang kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu terus berdoa. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Memandang keindahannya, kebaikannya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
datang, ya kami datang kepadamu Tuhan. Memandang keindahan, biar kami mau memberikan segalanya kepadamu ya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku, yes, haleluya, yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Suruhkan sekali lagi. Oh, jadikan aku. Yes, amin. Kau menjadikan kami, setiap kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Tak ada setia. Tak ada setia. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Dengan memandang kepada Tuhan, mari ambil keputusan saat ini. Saudara yang mengambil keputusan, saudara mau diubahkan Tuhan, ditolong Tuhan untuk berjuang hidup karena percaya, berjuang hidup dalam persekutuan yang indah, mencari wajah Tuhan setiap waktu. Mari taruh tangan saudara di dada dengan penuh kerinduan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat setiap tangan yang teracung di dada ya Bapa. Sebagai komitmen kami Tuhan, untuk dipulihkan, dibaharui, untuk mau Tuhan seturut kebenaran firman-Mu, berjuang, percaya penuh kepada Tuhan, berjuang, hidup karena iman. Mulai detik ini kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, kemenangan-Mu, kekuatan-Mu nyata di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat setiap penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Engkau, persembahan, setiap hati yang boleh datang kepadamu dengan penuh kerinduan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimu segala hormat, kemuliaan, kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kekuatan baru, pemulihan, kesegaran, kami nikmati, kami terima pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan sepanjang minggu ini ketika jemaat-Mu ada di perjalanan, ketika jemaat-Mu ada di rumah, ketika ada dimanapun berada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Engkau membela jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau mencurahkan segala yang baik. Engkau nyatakan kasih karunia demi kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga lewat setiap aspek yang kami kerjakan, Tuhan dikenal, Tuhan dipuji, dan Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan sertai. Berikan pertumbuhan yang baik, kepintaran, kecerdasan. Jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala yang buruk apapun itu ya Tuhan. Berkati para suami terus bertumbuh menjadi imam-imam yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang rendah hati, ibu-ibu yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan tempat ini, biar tempat ini Tuhan pakai, gereja ini Tuhan. Siapapun yang datang ke gereja ini dipulihkan, diubah, dan diberkati oleh Tuhan. Biar setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan isi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir saat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa halangan mereka.
Tapi kami berdoa dari tempat ini dengan satu hati. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan buka mata hati rohani mereka. Supaya mereka melihat bahwa Yesuslah yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Bersyukur buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati dan penuh kerelaan hari ini. Mengucap syukur buat jemaat-Mu yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing dalam penyertaan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari sebelum kita kembali ke rumah kita, kembali ke tempat kita, mari tengadahkan tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi melingkupi engkau, kasih-Nya yang sempurna melimpahi setiap saudara-saudara. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Tuhan. Pulanglah, bawalah kemenangan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Bawalah setiap janji-janjinya digenapi di dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan rahmat Tuhan yang selalu baru menyinari engkau, menyertai engkau dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu berserta